Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di laboratorium. Oke, pada hari ini kita akan mempelajari sebuah alat ukur pengukuran panjang. Di sini kita sudah punya jangka sorong jangka sorong dari Doc Scientific ini. Oke, untuk bagian-bagiannya yang pertama ini ada rahang tetap. Ini rahang tetap, kemudian ada rahang geser, kemudian kita punya skala utama. Di sini satuannya adalah sentimeter. Kemudian kita juga punya skala nonius di mana skalanya adalah milimeter. Oke, kemudian ada pengunci, kemudian ada pengukur kedalaman. Ini khusus untuk mengukur kedalaman suatu lubang atau objek. Oke, mari kita pelajari. Ini untuk mengukur panjang ya. Sebenarnya kita juga punya mikrometer yang jelas lebih teliti dibanding ini. Kenapa lebih telitinya? Nanti kita akan ketahui dari pengukuran NST dan deltanya. Oke. Mari kita pelajari untuk pengukuran NST-nya atau nilai skala terkecil pada alat ini. Secara otomatis simple, kita dapat langsung mengetahui NST-nya dengan cara melihat skala noniusnya. Ini. Nah, NST-nya adalah 0,05 mm. Wow, bagaimana kita bisa dapat? Mari kita cari tahu. Nah, coba lihat geser. Ini akan kita geser sejauh 1 mili di skala utama. Oke, sejajar ya. Ini adalah 1 mili. Maka lihat, skala 0 ujung noniusnya juga sejajar. Skala awal 0-nya juga sejajar. Maka 1 mili, nih 1 mili di skala utama atau 0,1 cm di skala utama itu adalah keseluruhan skala di skala nonius. Maka kita hitung batas ukur per jumlah skala. Maka batas ukurnya adalah 0,1 cm atau 1 mm. Maka 1 mm dibagi dengan seluruh skala yang ada pada nonius. Maka kita hitung jumlah skalanya. Di sini ada 10 ya, di mana jarak antara satunya itu ada 2 skala. Maka total skalanya atau keseluruhan skalanya adalah 20. Maka 1 mm dibagi dengan 20 nilainya adalah 0,05. Benar ya? 0,05. 1 mm dibagi 20, 0,05 mm ya. Oke, untuk deltanya, nah di sini ada peraturan secara khusus menunjukkan bahwa ketika skala yang kita peroleh itu harus berhimpit atau tidak mungkin berhenti di antara dua buah skala, maka deltanya itu sama dengan NST-nya. Atau kalau ditulis persamaannya adalah delta sama dengan 1 dikali NST, yang mana hasilnya adalah NST-nya. Nah, maka di sini delta dan NST dan delta dari alat ini ada sama. Dia nilainya 0,05. Karena yang kita cari nanti untuk pembacaannya, pada skala utama yang kita baca adalah skala yang sudah dilewati oleh angka 0 pada skala nonius. Jadi untuk skala utama itu yang dibaca adalah angka yang sudah dilewati atau skala yang sudah dilewati oleh angka atau skala 0 pada nonius. Jadi sudah dilewati ini, baru itu dibaca. Nah, sedangkan kalau tidak, maka misalkan kita sudah dapat di pembacaan di sini misalkan ya. Ini saya kunci tadi, mohon maaf. Misalkan kita dapat di sini, kita masih ragu ya biar dia agak lewat dikit. Nah, ini kita dapat seperti ini. Maka yang kita baca di skala utama adalah
0,1, 0,2. Tidak sampai 0,3, dia baru 0,2. Maka pembacaan skala utamanya adalah 0,2. Nah, sedangkan yang non-newsnya adalah kita cari yang berhimpit atau dia tegak lurus. Jadi satu garis ini sejajar. Kalau pada 0 tadi, pada nilai 0 tadi kita lihat ya. Nah ini, misalnya ini berhimpit sekali. Enggak berhimpit. Nah ini misalnya berhimpit, ini juga berhimpit. Nah sejajar sekali kan. Nah kalau yang tidak sejajar itu contohnya seperti ini. Nah tuh, contoh pada ini skala 7, nah itu tidak berhimpit, jauh sekali. Nah ini 9 juga masih putus ya, seperti bergeser gitu. Oke. Nah pada non-newsnya kita harus nyari yang berhimpit. Kalau tidak berhimpit maka tidak sesuai pembacaannya. Oleh karena itu pada jangka sorong kita menerapkan peraturan NST sama dengan delta sama dengan 1 kali NST. Tidak kita bagi dua, karena kita nggak bisa membagi dua antara dua skalanya, karena kita nyari yang benar-benar berhimpit. Berbeda dengan micrometer screw. Pada micrometer screw kita masih bisa memungkinkan untuk menemukan nilai skala yang berada di antara dua skala. Maka NST-nya deltanya itu masih bisa kita bagi setengah dari NST-nya. Nah untuk ini juga, untuk angka taksirannya kita tetap ada taksirannya, namun nilai taksirannya adalah 0,00 karena kita perlu mencari yang berhimpit. Jadi tidak mungkin kita menaksirnya ada lewat tuh, karena ketika ada taksiran punya nilai maka tidak sejajar, berarti ya tidak tegak lurus. Oke. Nah bagaimanakah pembacaannya? Sebagai contoh kita mau mengukur, ya saya punya koin, kita mau mengukur diameter koin ini, maka yang digunakan adalah pengukur diameter luar. Ini adalah pengukur diameter dalam, jadi yang kita gunakan adalah diameter luar. Ini kita pastikan dulu tepat. Oke, kita jepit. Oke, ini sudah terjepit dengan baik. Setelah terjepit kita kunci. Oke, sudah terkunci dengan aman, tidak akan bergeser lagi, koinnya bisa kita lepas. Oke, mari kita baca. Oh, iya. Kita perhatikan ya. Ya, perhatikan baik-baik. Pembacaan pada skala utama, ingat, bacalah skala yang sejajar. Sudah dilewati oleh angka 0. Nah, ini udah dilewati 2,5. Dia udah lewat dikit ya. Oke, udah lewat dikit. Berarti skala utama kita adalah 2,5 cm. Dimana NST skala utama ini adalah 1 cm dibagi 10, berarti 0,1. Oke, kita udah dapat 2,5. Oke, tertangkap ya. Nah, sekarang kita akan membaca skala non-use-nya dan akan menjumlahkannya dengan skala utama nanti. Nah, untuk skala non-use, kita perlu melihatnya tegak lurus dengan mata, kemudian digeser. Jadi alatnya yang bergeser, mata kita yang tetap sejajar, tegak lurus dengan alatnya. Nah, saya punya sedikit trik. Ketika kita membaca, coba perhatikan di sini. Dia lewatnya baru sedikit sekali ya, tidak sampai setengah. Maka kita akan fokus membaca atau mencari skala utama yang sejajar, non-use yang sejajar dengan skala utama antara dari skala 0 ini sampai ke skala 5, karena dia tidak lewat setengah. Boleh kita perpendek lagi, dia tidak sampai lewat lebih jauh lagi, berarti hanya dekat-dekat, berarti kita batasi sampai 3 di sini. Maka kita cukup mencari membandingkan 6 buah skala yang sejajar. Oke, yang mana kira-kira? Oke, saya lebih condong ke sini ya. Ini sejajar ya. Ini satu ya. Berarti ada 2 skala. 2 skala atau yang itu atau yang sebelahnya? Oh, enggak, ini masih patah. Ini yang satu yang sejajar. Oh enggak, ini yang lebih sejajar ya. Tengah ya. 1, 2, 3 skala. Skala yang ketiga. Coba sebentar. Nah, di kamera agak lebih susah ngeliatnya ya. Oh enggak, ini yang satu ini.
Dengan mata lebih benar. Ini agak miring dikit sebenarnya. Nah, kalau kamera agak lebih susah ya, kelihatan sejajar sekali yang skala ketiga. Skala ke-1 agak berat sedikit. Coba kita bandingkan dengan mata asli, tegak lurus. Satu. Dengan mata saya lebih condong ke angka 1. Ini lebih sejajar. Oke. Sekarang kita dapatkan noniusnya yang sejajar adalah skala angka 1 ini. Maka jumlah skalanya ada 2. 2 dikali 0,05 adalah 0,01 mm. 0,1 mm. Karena ada 2 skala ya. 2 kali 0,05 berarti 0,1 mm. Nah, ini perlu kita ubah naik ke cm untuk bisa dijumlahkan dengan skala utamanya, karena satuannya perlu disamakan. Maka 0,1 mm konversi naik ke cm, maka nilainya adalah 0,01 cm dijumlahkan dengan 2,5. Berarti 2,51 cm adalah diameter luar dari uang koin ini. Uang koin 200 rupiah ya. Oke, seperti itulah cara pembacaan dari jangka sorong yang kita miliki. Begitu juga dengan pengukuran kedalaman dan diameter dalam ya, sama. Jadi setelah dipaskan, rapatkan dan dikunci, baru kita baca seperti tadi. Oke, untuk perawatan alat ini setidaknya kita perlu menyemprotnya dengan penghilang karat, karena ketika digunakan atau dikeluarkan besinya akan teroksidasi, biasanya akan muncul karat, apalagi ini kena air. Kalau kena air dia akan lebih cepat berkarat, maka biasa kita semprot dengan penghilang karat. Kita punya MP80 atau WD40 bebas ya, yang penting dia menghilangkan karat. Oke. Biasanya perawatannya sekitar 2 bulan sekali. 2 bulan sekali akan kita semprot pada bagian belakang ini yang biasa akan berkarat, yang akan mempersulit kita untuk menggeser, atau di bagian dekat penguncinya sini, di bagian atas sini ya. Nah, ini atau bagian bawah juga. Yang penting rel ini dia tidak berkarat, sehingga akan lebih mudah untuk digerakkan. Untuk penyimpanan sendiri ini harus dalam keadaan terbuka, tidak boleh dikunci, kemudian tidak boleh rapat sekali seperti ini. Jadi harus ada space atau jarak di sini. Nah, berjarak seperti ini. Ini akan memudahkan kita nanti ketika kita misalkan alat ini terdiam dalam waktu yang lama dan kemudian berkarat tanpa lupa kita semprot atau kita rawat, kita bersihkan. Ini akan lebih mudah kita mencongkel dengan obeng, dicongkel sini sampai dia terbuka. Makanya kita juga perlu memberi sekat dan tidak mengunci. Kalau terkunci dia akan lebih susah karena kita harus menghilangkan kuncinya terlebih dahulu. Oke, sekian tentang alat ini untuk jangka sorong. Jika ada yang ingin ditanyakan, nanti silahkan ditanyakan di kolom komentar atau dengan cara yang lain, silahkan. Semoga video ini bermanfaat. Salah hilaf saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.